Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon, gitu ya. Ini merupakan materi yang sangat menarik, gitu ya, yang telah sebenarnya diperkenalkan waktu kalian kelas 10, gitu ya. Waktu itu kalian belajar mengenai tata nama senyawa hidrokarbon, dan pada video kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam. Nah, pertama, apa itu definisi dari senyawa hidrokarbon? Nah, senyawa hidrokarbon adalah bagian dari senyawa organik, gitu ya. Jadi yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen, gitu ya. Jadi dia merupakan bagian dari senyawa organik, gitu ya. Nah, berarti kan senyawa organik itu banyak, gitu ya. Ya, ada protein, ada glukosa, gitu ya, ada amina, ada amida. Nah, salah satunya adalah senyawa hidrokarbon. Nah, terus dia hanya terdiri atas karbon dan hidrogen. Nah, berarti yang akan pertama kita bahas adalah mengenai keunikan dari senyawa hidrokarbon. Nah, apa aja keunikan senyawa hidrokarbon? Nah, yang pertama, dia memiliki 4 elektron valensi, gitu ya. Nah, kenapa dia memiliki 4 elektron valensi? Ini tentu saja kalau kita lihat di sistem periodik unsur, gitu ya, unsur karbon ini terletak pada golongan 4A. Nah, kalau golongan 4A berarti dia berada berarti dia punya 4 elektron valensi, gitu ya. Jadi kalau golongan 5A berarti dia elektron valensinya 5, gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti si C ini kalau saya gambarkan, ya, elektronnya, gitu ya, nanti dia punya 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4, ya. Nah, berarti ingat ya, setiap atom itu kan dia itu pengen stabil. Stabil itu adalah jumlah elektron valensinya harus 8. Nah, karena C baru punya 4 elektron valensi, maka dia butuh 4 elektron lagi, gitu ya, untuk mencapai kestabilan. Nah, dengan cara apa? Ya, tentu saja dengan cara berikatan kimia. Nah, ikatan kimianya adalah jenisnya ikatan kovalen. Ya. Nah, berarti jumlah ikatan kovalennya ada berapa? Nah, karena dia belum keempat elektronnya belum berpasangan, gitu ya, maka dia akan membentuk 4 ikatan kovalen, gitu ya. Misalkan dia berikatan dengan H, gitu ya. Nah, jadi kan satu elektron dari si C, satu elektron dari si H, gitu ya. Nah, ini juga sama, ya. Nanti ikatan kovalen terbentuk sebanyak 4, ya. Nah, jumlah 4 elektron, jumlah ikatan kovalen yang 4 ini, itu merupakan jumlah yang terbesar. Ya, kalau kita bandingkan dengan unsur-unsur lain yang seperioda, gitu ya. Nah, nanti kita bandingkan bagaimana unsur golongan 1A sampai 8A ketika dia membentuk ikatan kovalen. Nah, coba kita bandingkan ya unsur golongan 1A misalnya Li, gitu ya, Li. Nah, Li ini punya 1 elektron valensi ya. Nah, maka ketika dia berikatan kimia, maka jumlah ikatan kovalennya nanti akan 1, gitu ya. Nah, kalau misalkan golongan 2A, yaitu si Be, ya, dia punya 2 elektron valensi, maka ketika dia berikatan, nah, maka jumlah ikatan kovalen yang terbentuk, ya, itu 2. Kalau misalkan B, golongan 3, ya, maka dia punya 3 elektron valensi. Ketika dia berikatan kimia, jumlah ikatannya itu 3. Unsur C 4, ya. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, jumlah ikatan kovalennya ada 4, ya. Seperti ini. Ya. Nah, gimana kalau golongan 5? Apakah akan terbentuk 5 elektron valensi? Kita lihat kalau untuk golongan 5, misalkan Cn, nanti dia seperti ini, 1, 2, ya, 3, 4. Nah, satu lagi berarti ke atas itu ya. Nah, di sini ada satu pasang elektron. Jadi 2 elektron sudah berpasangan. Maka yang akan membentuk ikatan kovalen sisanya yang belum berpasangan, berarti 3, gitu ya. Ini seperti ini. Nah, 3. Berarti bukan 5 ya, tapi 3. Gimana kalau golongan 6? Golongan 6 misalkan oksigen, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada
2 pasang elektron gitu ya. Sehingga yang belum berpasangan sisanya adalah 2. Nah, berarti jumlah ikatan kovalennya nanti akan menjadi 2. Nih. Nah, kalau golongan 7 gimana? Nah, kalau golongan 7, maka elektronnya ada 7. Ya, seperti ini. Nah, maka yang belum berpasangan tinggal 1 gitu ya. Maka ya, jumlah ikatan kovalennya dia akan menjadi 1 gitu ya. Elektronnya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau golongan 8, ya golongan 8 misalkan CNE. Berarti elektron valensinya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata semua elektronnya sudah berpasangan. Maka atom Ne ini dia cenderung stabil, makanya dia biasanya tidak berikatan dengan atom yang lain. Nah, dari sini jelas bahwa yang paling banyak jumlah ikatan kovalennya adalah si atom C ini, gitu ya. Nah, ini kenapa atom C ini menjadi unik, gitu ya. Nah, terus yang kedua, kenapa senyawa karbon ini kenapa atom karbon ini unik, gitu ya? Karena dia memiliki jari-jari atom yang kecil, deh. Dia memiliki jari-jari atom yang kecil. Nah, nah ini ya gambarnya. Jadi kita lihat bahwa di sini posisi karbon ya di antara golongan keempat yang paling kecil adalah si C. Ini dikarenakan konsep jari-jari adalah jadi semakin ke bawah ya, jadi semakin ke bawah, jadi semakin ke bawah seperti ini ya, maka jari-jarinya ya itu semakin membesar gitu ya, jadi semakin membesar. Nah, berarti yang paling kecil siapa? Ya, yang paling kecil adalah unsur karbon ini, gitu ya. Nah, emang kenapa dengan jari-jari atom yang kecil? Nah, ketika suatu atom C punya jari-jari atom yang kecil, gitu ya, maka yang pertama efeknya adalah ikatan kovalen yang terbentuk, gitu ya. Ikatan kovalen yang terbentuk, dia semakin kuat, ya, dia semakin kuat. Nah, ini maaf ya, ini maksudnya bukan senyawa karbon tapi atom, maksudnya jadi atom karbon. Nah, misalnya saya punya unsur C gitu ya, saya bandingkan dengan Si. Ya, Si berada di bawah si C ya. Nah, ketika dia berikatan dengan H, misalkan CH gitu ya, CH4, ya, CH4 dengan SiH4. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa ikatan CH itu akan lebih kuat dibandingkan ikatan SiH. Kenapa? Karena jari-jari atom si C dia lebih kecil daripada si Si. Ya, jadi semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, maka ikatan kovalen terbentuk akan semakin kuat. Terus yang kedua, dengan memiliki jari-jari atom yang kecil, dia bisa berikatan tunggal. Jadi atom karbon ini bisa berikatan tunggal, bisa berikatan rangkap 2, ya, rangkap 2. Nah, dia juga bisa berikatan rangkap 3 gitu ya. Nah, misalnya berikatan tunggal, misalkan C dengan H gitu ya. Nih, tunggal. Kalau misalkan rangkap 2, misalkan C dengan O. Ya, berikatan rangkap 3, misalkan C dengan N. Ya. Nah, ataupun terus yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga, efek dari jari-jari atomnya kecil, dia bisa membentuk yang namanya rantai karbon. Ya, rantai karbon. Apa itu rantai karbon? Rantai karbon adalah ikatan antar C yang panjang gitu ya. Jadi C dengan C dia bisa berikatan satu sama lainnya membentuk rantai yang sangat panjang. Itu namanya rantai karbon. Misalnya saya punya ini rantai karbon C gitu ya. C C C C gitu, seperti itu. Nah, kita lihat
C yang paling kanan ini, dia baru mempunyai satu ikatan dengan atom C sebelahnya gitu ya. Nah, karena C ini tadi dia punya 4 ikatan kovalen, maka sisanya dia akan berikatan dengan 3 atom yang lain. Misalnya, ini 1, 2, 3. Nah, ini bisa diisi dengan H atau dengan F misalnya gitu ya. Nah, yang sebelah yang kedua ini, berarti dia sudah punya 2 ikatan kovalen. Maka sisanya dia harus berikatan berapa? 2 ikatan lagi dengan atom yang lain gitu ya. Yang ini juga sama, berarti sisanya tinggal 2, yang ini juga tinggal 2. Nah, yang paling tinggi itu dia baru 1, berarti sisanya 3. Nah, ini namanya rantai yang lurus. Nah, bisa juga rantainya itu bentuknya bercabang ya, misalnya seperti ini. 1, 2, ya ini misalkan ada cabangnya gitu ya. Di sini ada cabangnya juga. Nah, seperti ini. Nah, C yang sebelah kanan ini kan dia sama ya, baru berikatan dengan satu atom yang lain, maka sisanya 3. Nah, di sini udah 2, berarti sisanya 2. Yang sebelah sini dia sudah berikatan 3, berarti sisanya 1. Ya. Sebelah sini dia baru 1, maka sisanya 3. Ini juga sama 3. Nah, yang sebelah sini dia sudah berikatan 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia sudah ikatan totalnya sudah terpenuhi, sudah 4. Yang sebelah sini baru 1, berarti sisanya 3 lagi ya. Misalkan berikatan dengan H gitu ya. Atau berikatan dengan atom lain juga boleh, juga sama. Yes, berikatan dengan H misalnya ya. Nah, boleh gitu ya. Oke, nah ini rantainya rantai bercabang. Tuh. Nah, itu kira-kira efek dari atom karbon ini memiliki jari-jari atom yang kecil. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai identifikasi senyawa karbon gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya sampel gitu ya, saya punya sampel di sini. Nah, sampelnya saya akan uji apakah dia mempunyai senyawa hidrokarbon atau tidak gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya konsepnya sederhana. Jadi sampelnya saya bakar. Nah, ketika sampelnya saya bakar, ingat ya, kalau misalkan suatu sampel ya memiliki, misalnya ini sampel gitu ya, dia memiliki unsur C dan H gitu ya. Nah, kalau kita bakar berarti ditambah O2 gitu ya. Nah, dia pasti akan menghasilkan apa? Nah, C ditambah O2 dibakar, dia menghasilkan CO2 nantinya. Nah, sedangkan H ditambah O2 atau direaksikan dengan O2, nanti dia akan menghasilkan H2O. Nah, jadi kalau sampel itu punya unsur C dan H, maka akan terbentuk CO2 dan H2O. Nah, yang jadi masalah adalah CO2 dan H2 ini biasanya dia tidak berwarna. Nah, makanya nanti untuk mengidentifikasi adanya CO2, nah, di sini misalnya ada unsur CO2. Nah, untuk mengidentifikasi adanya CO2, nanti kan sampelnya dibakar, ya. Nah, dia akan menghasilkan di sini ada C-nya, CO2-nya, H2O-nya. Nah, kalau misalkan dia ada H2O-nya, biasanya di sininya itu ada embunnya. Jadi ada embun atau uap air gitu ya. Nah, dia menunjukkan ada H2O. Nah, untuk menunjukkan adanya CO2 nanti, nanti dia si CO2-nya kita alirkan ke dalam suatu air kapur gitu ya, air kapur. Nah, air kapur ini isinya adalah CaOH 2 kali gitu ya. Jadi kalau misalkan CO2 ya saya reaksikan gitu ya dengan air kapur atau CaOH 2 kali gitu ya. Nah, dia akan membentuk suatu padatan yang namanya CaCO3. Dia bentuknya padatan, nanti ditambah air ya, H2O. Nah, ini bentuknya biasanya dia bentuknya endapan putih ya. Bentuknya endapan. Nah, endapannya warnanya putih. Ya, endapannya putih. Nah, nanti di sini akan airnya agak sedikit keruh ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia terbentuk senyawa CaCO3. Nah, terus untuk menunjukkan adanya H2O, selain tadi ada embun, biasanya kita lewatkan ke sebuah kertas ya, namanya kertas kobalt biru gitu ya. Jadi kalau misalkan H2O ya dilewatkan ke
ke dalam suatu kertas kobat biru. Ya, kertas kobat ya biru. Nah, nanti kertas tersebut ya kalau dia mengandung H2O maka dia akan berubah ya, menjadi kertas ya kobat yang berwarna merah. Ya. Nah, kalau reaksinya berarti H2O gitu ya. Nah, kertas kobat biru ini itu adalah CoCl2 ya. Nah, nanti dia akan menghasilkan ya CoCl2-nya dia mengikat air sebanyak 6 H2O. Nah, inilah kertas kobat yang berubah warna jadi warna merah atau pink ya. Jadi bisa merah, bisa pink. Gitu ya. Merah muda gitu ya. Nah, itu kira-kira teknik untuk mengidentifikasi adanya senyawa karbon atau tidak gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis senyawa hidrokarbon dan juga tata namanya ya. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.